Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para hadirin sekalian, kita menginjak, kalau kemarin kita dihadirkan bagaimana pembuktian keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah memposisikan itu semua. Sekarang kebalikannya, yaitu justru kita dihadapkan satu presentasi mengenai kekafiran, ya, kekufuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, apakah kamu Muhammad maksudnya memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, itu mereka tetap saja tidak beriman. Ini tentu secara teologi bahwa keimanan, kekafiran itu erat hubungannya dengan takdir Allah. Ya, jadi famayudlil fala hadiyalah. Kalau Allah menyesatkan, maka tidak akan ada petunjuk kepada seseorang itu. Nah, ini yang terpenting kita fahami dulu, agar ketika kita membahas apa makna terdalam, isyarah terdalam dari ayat ini secara sufistik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sebenarnya secara ruhaniyah yang disebut al-kafirun, orang-orang yang kafir, atau alladzina kafaru, ya, disebutkan di dalam Lataiful Isyarahnya Al-Qushairi, mangkana fi ghita'i wasfihi mahjuban an syuhudi haqqihi fal isyaratu lina'tihi annahu sayyanun indahu qawla man dallahu al-haqq wa qawlu man a'anahu ala istijlabil had bal huwa ila dawa'il ghaflah am yalu wa fil isgha arghabu. Jadi orang-orang yang kafir secara ruhaniyah ini, maksudnya secara adab, barangkali kita ini ya sering kufur gitu. Karena itu dibagi oleh para ulama, ada kufur yang ingkar, artinya itu lawannya iman, dia nggak mengakui adanya Tuhan, juga sekaligus pokoknya mutlak dia tidak mengakui, ateis betul ya. Nah, ini disebut kufur kubro. Ada kufur sughra, kufur yang seperti musyrik itu ya, ada musyrik syirkul akbar, ada syirkul asghar, musyrik besar, musyrik kecil gitu. Nah, yang dimaksud orang yang di ayat ini adalah kufur kubro, artinya kufur yang dia sendiri tidak mengakui adanya Tuhan, atau masuk dalam kategori kufur kubro itu dia mengakui kebenaran Islam ini, tapi dia gengsi untuk memeluk agama ini, ya, dengan berbagai pertimbangan. Ini kan ayat tentang orang-orang Yahudi di Madinah, tahu bahwa Rasulullah SAW itu akan diturunkan setelah di akhir zaman sebagai pamungkas dari para nabi dan rasul, tapi mereka tetap saja tidak mau memeluk Islam. Oleh karena itu, kalau Allah menyebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum,
menggunakan inzar. Orang-orang kafir, apakah mereka kamu peringati atau tidak? Ini maksudnya apa? Sampai Allah menggunakan inzar. Karena Rasulullah itu mengingatkan atas kelalaian, kealpaan, sembrono, sehingga mengingkari kerasulan maupun dinul Islam ini. Dan ini semua sebenarnya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Iblis itu percaya adanya Tuhan, dan bahkan dia pernah menjadi ahli ibadah yang luar biasa sebelum dia ingkar terhadap perintah Allah. Ketika dia menolak bersujud, lalu qad ablasa, menjadi iblis dia. Nah, seperti itu. Ini tentu lebih tersiksa nantinya. Karena apa? Karena dia tahu kebenaran, dia tahu Islam ini agama yang benar, Allah itu ada, tapi dia ingkari. Nah, inilah yang sangat mengkhawatirkan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam diri kita ini, ya, ketika kita tertutup, kekafiran itu artinya kita tertutup sebenarnya dari kebenaran ilahiyah. Ketika kita tertutup, maka kita tidak akan melihat. Ya, kita tidak akan melihat. Melihat apa? Ya, melihat secara musyahadah, ya, penyaksian di dalam jiwa kita akan kebenaran-kebenaran itu, sehingga ketertutupan itu melahirkan satu kegelapan sebenarnya. Sebegitu tebal tutup itu, ya, sebegitu tebal tutup itu, sampai manusia ini benar-benar mengingkari. Hal yang sama nilai di sini, maksud secara sufistik menurut dunia tasawuf, orang-orang yang hatinya terhijab dari Allah, maka sesungguhnya tidak ada nur. Nah, kalau tidak ada nur, dia akan terhalang dari ma'rifatullah, untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, kenapa ini Allah sampai menutup ini kepada orang-orang kafir? Nah, ini di ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adabun azim. Jadi ada urutan-urutan. Satu, Allah mengunci, khatamallah itu mengunci. Jadi kalau sudah terkunci, terhijab, ini na'udzubillah, kita ini sebenarnya sedang dalam bunker azabnya Allah luar biasa. Karena hakikatul azab hiyal hijab, hakikat tersiksa itu ya terhijab dari Allah. Betapa menderitanya, betapa menjeritnya, tersiksanya roh dan hati kita ketika terhijab. Nah, ini. Nah, Allah membuat urutan tertib di ayat ini. Satu, ala qulubihim, yang terkunci terhijab tadi. Pertama, hati. Hati nanti akan mempengaruhi wa ala sam'ihim. Kemudian ekspresi terakhirnya wa ala absarihim. Ghishawah. Ghishawah itu satu sebuah tutup yang nggak tertembus oleh apapun. Maka fala yashhaduna,
dia tidak akan menyaksikan al-ulum wal ma'arif, pengetahuan dan kema'rifatan. Bagi para sufi tertutup dari pengetahuan ilahiyah setiap saat, kapanpun, itu merupakan satu siksaan. Dan dia merasakan seakan-akan terlempar. Oleh karena itu, ini untuk bisa memahami kalimatnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yang beliau mengatakan sudah 30 tahun ini, aku tidak bisa melepaskan diri untuk tidak memandang Allah dan Rasul-Nya. Jadi beliau terus memandang Allah dan Rasul. Begitu aku tidak memandang sejenak saja Allah dan Rasul, rasanya aku terlempar masuk di kalangan orang-orang kafir, katanya. Nah ini, jadi maksudnya terhijab hatinya dari Allah, itu sebenarnya karena Allah itu senantiasa memandang, peduli, maha dekat, maha meliputi, dan tak bisa kita hindari sama sekali. Bagaimana kita bisa menghindar Allah? Itu namanya kita sedang melampaui batas yang luar biasa kalau manusia. Dan itu sampai secara sufistik, secara tasawuf, hal-hal demikian merasakan, waduh saya rasanya kayak jadi kafir-kafir, kayak jadi orang kafir aja rasanya. Nah, karena kufrun itu bentuk ketertutupan. Oleh karena itu Allah menggunakan khotamullah, karena memang semua itu sesungguhnya memang sudah dikunci oleh Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita terkunci dalam satu bangker hijab, ya, tirai hijab yang sangat tebal yang membuat kita tanpa cahaya, dan itu bentuk manusia akan mengalami jeritan yang panjang, yang abadi. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, Allah kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, di dalam kitab tafsir sufinya, khatamallahu ala qulubihim li'alla yakunu min arbabil mukasyafah. Kenapa Allah menutup, mengunci mereka? Karena agar mereka tidak memiliki mukasyafah, hati. Mukasyafah itu di hati, sebuah ketersingkapan akan ilahiyah, mulai dari nilai-nilai, mulai dari pengetahuan, mulai dari ma'rifah, ya, yang serba ilahiyah itu tertutup dari mukasyafah. Nah, kemudian wa ala sam'ihim li alla yakunu min ashabil mujahadah. Telinganya juga ditutup, telinga hatinya. Orang kalau telinga hatinya peka, tertutup, itu berarti dia tidak memiliki seluruh ikhtiar berjuang. Mujahadah, berjuang melawan hawa nafsunya. Ya. Jadi orang kok malah memanjakan nafsu, oh ini berarti sedang tertutup telinga hatinya. Kemudian wa ala absarihim li alla yakuna min arbabil musyahadah. Begitu juga mata hatinya dikunci oleh Allah agar tidak bisa musyahadah, menyaksikan Allah. Ini satu lapisan kegelapan yang luar biasa, lapisan-lapisan hijab yang membuat yang disebut kelak kalau digambarkan dalam siksa neraka itu adalah siksaan yang adzabun alim, siksaan yang begitu pedih, karena tidak ada yang lebih pedih dibanding orang terkurung dalam kegelapan, dan di situ sudah terkunci selama-lamanya. Nauzubillah.
Ya. Jadi bahkan disebut wala ghisyawah, sitrun azim. Ghisyawah itu sitrun azim, tutup yang agung. Kalau ada ketersingkapan, keterbukaan, tajalli, ini kemarin tajalli yang bisa dirasakan, dipandang oleh orang-orang beriman, maka sebaliknya juga ada sebuah tirai besar, tutup besar yang gak terhingga sehingga tidak bisa ditembus oleh apapun. Nah, di posisi inilah Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, kamu gak bakal bisa mengingatkan mereka. Kamu ingatkan atau tidak, nah, itu semua tidak akan mampu menembus sebuah tirai hijab yang tertutup. Alhamdulillah kita masih diberi iman oleh Allah, ya. Dibukakan setiap saat hati kita. Tentu kita harus berdoa, ya Allah, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, cahayai hati kami binuri hidayatik, dengan cahaya hatimu. Tanpa cahayamu, tirai-tirai ini tidak akan pernah terbuka. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak diberi option untuk membuka pintu hati setiap orang. Tapi walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang akan memberi hidayah, membuka itu semuanya. Dari ayat ini, ya, Allah memberi satu pilihan luar biasa sebenarnya terhadap kebebasan yang juga diberikan oleh Allah. Karena dari kebebasan itu melahirkan pertanggungjawaban. Pilihan menjadi mukmin atau menjadi kafir. Loh, itu tiba-tiba kok memilih, seseorang itu kok memilih menjadi kafir misalnya. Memang Allah sudah mengunci dari zaman azali dulu. Tapi kalau seseorang ditakdirkan menjadi mukmin, maka kesadarannya dibuka. Walaupun proses pembukaan hidayah itu, ya menurut Allah ada yang begitu seluas-luasnya, ada yang terbatas, ada yang pelan-pelan. Itu semua demi peradaban pendidikan. Ya, pendidikan itu ya memang seperti itu. Ya. Nah, pertama, apa hikmah di balik ayat ini? Ya. Pertama adalah ala qulubihim. Hati. Hati ini tempatnya iman. Ya, hati tempatnya iman. Akal pikiran bukan tempatnya iman. Yang membenarkan adanya Allah, Rasulullah, para nabi, kitab dan seterusnya adalah hati kita. Media yang menjadi instrumen itu akal dan pikiran. Karena itu akal akan selalu memberi bantuan, karena akal itu adalah mata hati. Mata hati akal itu akan terus-menerus melihat kebenaran ilahiyah, melihat terus-menerus nuansa ruhaniyah, membenarkan atau oh itu salah, itu benar, mata hati. Tetapi mempraktekkan, menghidupkan, mengaktifkan hati supaya ngambil keputusan dengan benar, itu adalah soal nur hidayah yang bisa membuka sehingga hati mengambil decision. Nah, seperti itu. Karena itu akan terus-menerus kita itu kenapa
diperintah beribadah wajib saja setiap hari sampai 5 kali. Puasa setahun sekali di bulan suci Ramadan misalnya. Zakat, haji, ini semua ragam amaliyah. Dan banyak yang, belum lagi yang sunnah-sunnah itu luar biasa. Belum lagi aktivitas positif kita. Itu untuk mengingatkan kita terus-menerus betapa manusia ini nggak berdaya dengan dirinya sendiri. Bahkan sekedar untuk memandang kebenaran. Tanpa hidayah dari Allah, manusia itu tidak bisa menentukan kebenaran yang mutlak, yang sebenar-benarnya menurut Tuhan. Dia hanya mengklaim kebenaran relatif ini dan bahkan menjadi sangat-sangat merugi dan sangat-sangat tersesat kita kalau menganggap kebenaran relatif kita setarakan dengan kebenaran absolut ilahiyah. Ya, ini yang mesti kita renungkan dalam-dalam agar apa ya? Kita tidak masuk di dalam walahum adzabun azim tadi. Bagi mereka siksa yang pedih. Allah itu menyebut berbagai karakter azab. Di Quran ada adzabun azim, ada adzabun alim, ada syadidul iqab, macam-macam. Ini untuk mengklasifikasi sebenarnya tingkat kuncian Allah yang menutup sudah dikuncikan tadi. Yang apakah masih ada peluang-peluang, istilahnya lubang-lubang seseorang masih diberi cahaya, yaitu sebenarnya ya urusan Allah. Ya, urusan Allah ini hubungannya dengan hidayah. Nah, di sini pula apa ya? Macam-macam. Petunjuk pun beragam bagi kalangan khalayak umum. Ada yang khalayak khusus, orang-orang spesial di hadapan Allah, yang hidupnya, hatinya senantiasa lillah, karena billah, karena bersama Allah, lalu dia merasakan hidup ini harus lillah. Nah, itu kalangan khawasul khawas istilahnya, orang yang lebih spesial di hadapan Allah, orang yang dikhususkan oleh Allah. Maka dua ayat ini kalau kita membaca rasanya nggak ada jalan lain kecuali kita ini yang sudah dibukakan oleh Allah sebenarnya. Di zaman azali dulu kita pernah melihat Allah, kita pernah mendeklar, memproklamirkan bahwa iya benar, kami menyaksikan Allah. Nah, begitu kita lahir ke dunia, tiba-tiba lapisan-lapisan kegelapan ini luar biasa. Dan itu karena ya oleh Allah memang ini dikunci. Pertanyaannya, kenapa? Apa artinya dakwah kita? Apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar? Atau kita menasihati orang lain? Kalau memang Allah sudah mengunci dia, ya kita akan tetap. Makanya Allah menyebutkan a'andzartahum am lam tundirhum, kamu memperingati atau tidak. Ini maksudnya. Ini artinya kita harus tetap memperingatkan mereka. Gitu loh. Bahwa option hidayah itu Allah. Dengan begitu dakwah kita akan penuh dengan istiqomah dan kesabaran. Coba kalau kita merasa bisa memberi hidayah, merasa bisa membuka pintu hati orang,
maka dakwah kita sangat emosional. Diam-diam kita merasa bisa membuka hati seseorang, padahal yang membuka itu Allah. Tetapi dengan kita mengenal bahwa khotamallah, kata-kata khotamallah, maka kita akan berdakwah dengan penuh kearifan, bil hikmah. Bersama nur dari Allah lahirlah hikmah-hikmah ilahiyah untuk disampaikan. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang orasi yang bagus, hasanah. Isinya hasanah ya harus penuh dengan kebajikan. Tidak ada kepentingan yang lain. Yang disebut kebajikan itu ya yang minallah, yang segala sesuatunya dari Allah, yang ilallah, yang menuju kepada Allah. Di luar itu bukan kebajikan. Mungkin bisa saja itu yang disampaikan tentang ayat-ayat kebajikan, tetapi kalau tidak didasari jiwa hati, oh Tuhan, ini semua darimu dan semua menuju kepadamu, dan ini semua bisa begini dan begitu karena bersamamu. Tanpa demikian sebenarnya kebajikan tidak akan pernah diraih. Ini pentingnya nawat. Nawa itu niat yang salihah, ya, niat yang benar-benar bagus di dalam hati kita setiap kita ingin melakukan apa saja, ya. Oke, jadi itu ya, mungkin ada pertanyaan.